Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bertemu kembali ya di program Talkshow Pojok IKM. Nah, jadi Talkshow Pojok IKM ini persembahan Radio Tuntung Pandang FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Di edisi hari ini Oktober ya Bu ya 2021. Di sini kita kedatangan tamu nih ya. Ada Ibu Rina Hartati. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Bu. Hari ini Bu bercengkerama dengan saya di pagi menjelang siang hari ini. Siap. Alhamdulillah ya. Ya kapan nih Bu memulai usaha yang Ibu rintis nih terkait dengan barang-barang yang sudah Ibu bawa di Radio Tuntung Pandang di pagi hari ini? Silakan Ibu. Tentang ekoprint ya Pak ya? Iya, jadi Oke. sejak kapan nih ya memulai usaha ini? Kalau usahanya di 2020. Oh baru saja berarti ya? Baru sekitar bulan November kita mengikuti kegiatan di Facebook, ada komunitasnya. Jadi Oke. kita ikut komunitas Ekoprint Indonesia sama Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Jadi ada komunitas juga untuk wilayah se-Indonesia, tapi masuk lagi satu grup jadi khusus untuk Kalimantan. Jadi di Oke. situ kita belajar, akhirnya senang Ya, nggih. suka ya. Kalau melihatnya ketertarikannya di tahun 2018. 2018, Iya, oke, sebelum waktu 2020 itu masih sistem ponding di Facebook. Jadi lihat di Facebook, oh kok rame. Kok rame banget Akhirnya gitu ya? kita coba dengan anak-anak di SMP karena kebetulan saya ngajar prakarya. Jadi di situ kita pukul-pukul Pak. Jadi daun itu kita pukul-pukul di kain. Daun-daun apa tuh Bu? Kalau kemarin kita cobanya daun yang ada di sekitar aja. Oh, jadi memanfaatkan Iya. daun-daun yang ada di sekitar Iya, ya. Jadi kalau yang produktif banget kemarin, ya. nggih. Kalau yang sekarang kan kita sudah ibaratnya sudah tahu daun apa yang harus kita ini, karena memang ada daun yang memiliki tanin yang kuat dan ada yang tidak. Jadi kalau tanin Oke. kuat dia akan muncul, tapi kalau yang tidak dia akan siloid putih. Siloid Iya. putih. Nah, jadi daun-daun apa aja sih Bu yang mungkin bisa diproduksi seperti yang ibu-ibu bawa seperti ini? Boleh Kalau dijelaskan? yang sering saya kerjakan kalau ini ya, Oke. sambil diambil ya Pak ya. Iya, sambil diambil. Sambil dipraktekkan gitu ya. Nah, ini nih Sama barang-barang anak murid ya. iya, barang-barang Ibu Iya. Rina Hartini ya. Rina Hartati, Hartati, ya Pak. Rina Hartati. Kalau ini jarak kepiar. Oke. Kalau ini daun lanang. Kalau ini bunga garbera. Kalau ini legundi. Legundi Oke. ini semacam kayak halaban Pak. Halaban. Oke, Iya, oke. tapi yang Ah, agak yang semak- agak mirip-mirip halaban gitu. Kalau ini daun ioca, katanya ioca alba. Kalau ini ioca cili. Oke, banyak Jadi, sekali ya Bu ya daun-daunnya. 2, 3 ini 1, 2, 3 ini saya beli di luar pulau karena di sini tidak ada. Tapi Oke. kata teman-teman terbaru ada katanya di sini. Ada di sini. Alhamdulillah ya Bu, terkait Sekitar dengan sini. bahan-bahan Iya. ada di sekitar kita walaupun harus memesan dari luar daerah kita ya Iya. Bu ya. Tapi alhamdulillahnya ada Nggak informasi. nggak Ya, terlalu banyak. Nggak terlalu banyak juga. Kalau memang rasa pengen ya beli, tapi kalau enggak ya cari yang di sekitar aja. Nah, jadi Iya. Ekoprint ini ada berapa daun-daunan yang biasa Ibu tancapkan di Ekoprint ini? Nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya. Jadi semampunya dalam itu aja. Iya, jadi kalau misalkan konsumen maunya daunnya satu jenis kayak gini, ini nih satu Oh, satu jenis seperti itu. Kain ini Bu ya? Ini di kain ya, daun lanang. Daun Jadi lanang. kalau kain ini, jadi kita sebar apa ya, sesenang-senangnya Senang-senangnya aja. kita. Jadi kalau kita moodnya bagus, mungkin letak daunnya juga bagus. Bagus. Tapi kalau moodnya Nggak bagus? nggak bagus, jadi sambil kita menyatu dengan Yo, alam kan, menyatu Pak. dengan Iya. alam. Oke. Nah, Bu, ini mungkin ada dari mana mendapatkan inspirasi usaha-usaha yang seperti ini? Kan ini ada tas, ada yang Ekoprint seperti ini gitu. Saya mengikuti WSO, jadi workshop secara online. Nah, di situ ibaratnya para senior-senior. Nah, jadi dari melihat dari beliau itu dari awal muasalnya dari kain, kemudian berkembang sampai kulit, gitu ya. sampai pada kertas dan kanvas. Jadi Oke. semua media artinya bisa dijadikan ekoprint. Oke. Nah, ini Bu, saya penasaran kenapa namanya Faiza RNH
handmade. Nah, jadi bisa dijelaskan itu Bu. Ini berbeda banget ya namanya dari nama ibu sendiri gitu ya. Ada nama saya. Ada nama ibunya juga. Iya, Oke, betul. dari mananya tuh Bu? Faiza itu dalam bahasa Arab artinya kesuksesan. Jadi saya Kesuksesan. mengharapkan brand yang ada ini artinya membawa kesuksesan tidak hanya bagi saya tapi Bagi orang lain gitu bagi ya? orang lain terutama lingkungan. Hmm. Ya. Kemudian RNH itu adalah singkatan nama saya, Oke. Rina Hartati. Oh iya. Saya kira nggak ada tadi Bu. Ternyata ada ya nama singkatannya walaupun disingkat RNH ya. Oke. Nah kalau handmade-nya sendiri sudah tahu ya Iya. kita semua produknya ibu sendiri ya. Nah jadi produk-produk apa aja nih Bu yang bisa kita tampilkan di Radio Tuntung Pandang yang ibu bawa, bisa dijelaskan satu persatu gitu Bu? Kain, ada jilbab, Oke. oke, topi, kemudian ada baju. Heeh. Yang saya bawa cuman baju kemeja laki-laki, Yang perempuan. ujung sana itu Iya, ya. betul. Oke. Yang baju perempuan yang saya pakai sama Oh yang masih ini. di- Oh ini produknya juga. Oke. Heeh. kemudian tas, nggih. Itu yang sekarang. Nah, jadi proses pembuatannya tuh seperti apa Bu, dari yang ibu bawa ini, yang ibu pegang ini, dari kemejanya, dari semua tas-tas yang ini memerlukan berapa warna, berapa waktunya gitu. Kalau untuk ekoprint pembuatan kain itu sekitar berapa ya? Karena kita warna kadang-kadang duluan. Hmm. Jadi pembuatan JWA duluan, cat warna alami duluan 2 Oke. hari sebelumnya. Hmm. Kemudian kita mordanting, terus kita bikin ekoprint, Mm-mm. tempel-tempel-tempel. Tempel gitu ya. Kukus, nggih, Oh, dikukus juga ya Bu? Iya, Mm-mm. jadi ada waktunya sekitar 2 jam. Oh 2 jam lama juga ya Bu ya? Lumayan. Lumayan gitu ya. Nih rekan-rekan. Jadi kalau kalian Handmade lihat itu seperti mahal. handmade seperti ini jangan ditawar-tawar ya, karena prosesnya pun lama, 2 jam butuh Iya. butuh pengorbanan lah untuk Oke. kita semua waktunya gitu ya Bu ya. Nanti setelah 2 jam kita angin-anginkan, bisa sampai 5 hari, baru dipiksasi atau dikunci. Mm-mm. Nah jadi Nah, kendalanya baru mungkin dicuci. dicucinya tadi ya. Mm-mm. Nah jadi bahan yang digunakan nih apa saja nih Bu? Ini kan kulit apa aja Ada nih? kain, Mm-mm. kulit, Oke. nggih, kulit dari kulit domba, Mm-mm. kulit kambing. Ini pesan juga nggak? Kalau kulit kita dari Bandung, tapi dari sini juga ada. Juga ada ya. Jadi Jadi kita teman- bekerja sama juga iya, dengan nggih. pelaku IKM yang Betul. ada di tanah laut ya Iya. Bu ya. Jadi semacam apa ya? Kolaborasi. Kolaborasi. Kalau di Betul. tanah laut itu sendiri kan Bu ya ada semacam Gerakan program gelianan. gelianan. Nah, gerakan membeli ampun kawan seperti Iya, itu ya Bu ya. iya, Nah, jadi betul. jangan lupa juga nih rekan dengar gelianan ya, kalau ada rekan-rekannya berjualan ataupun itu, semua kita harus mensupport itu juga ya Bu ya. Iya. Dan juga jangan lupa hot himung olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus himung nih ya, karena di sini ada Ibu Rina Hartati yang merupakan pengusaha atau pojok IKM di kali hari ini yang menggunakan handmade-nya sendiri ya. Nah, jadi dalam proses ini dibantu dengan siapa sih Bu? Kalau boleh tahu kan ini banyak banget gitu ya. Ada dari tas dan ada dari yang kulit domba gitu ya. Kain-kain. Untuk kain kadang-kadang sama anak. Nah, jadi ada anak itu si Najila kelas 6 karena yang paling besar itu di Hulu Sungai sekolah. Ya, jadi yang anak yang tengah bantu nempel daun sama ikut menggolong. Karena waktu kita menggulung kain tidak bisa sendiri. Karena kan panjang 1 meter 15 cm. 1 meter 15 Iya, cm. digulung sepanjang 2 meter. Sepanjang 2 meter. Iya, Nah, betul. jadi Jadi baru dikerjakan. Harus ya. Jadi habis itu baru dikukus gitu. Kemudian untuk yang jahit baju, Oke. kita berkolaborasi dengan penjahit. Oh, Karena memang berkolaborasi. ada KOB PIJRNH. Jadi kelompok usaha bersama untuk PIJRNH. Di mana di dalamnya itu ada pengrajin purun, penjahit baju, pakaian, kemudian ada juga yang penjahit. Jadi rencananya kalau ada waktu, ibaratnya ada rezeki, itu mau merambah ke batik, insya Allah. Insya Karena Allah, ada ya. dari anggota juga yang bisa membatik. Oh, bisa batik Nggih. juga ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi ini berkah banget ya untuk kita semua pendengar. Kalau kita punya usaha gitu ya, harus memaksimalkan Harus dengan ada skillnya juga ya Bu ya, dan juga bisa membantu orang lain, Iya, terutama betul. yang dekat-dekat rumah kita lah ya gitu Betul. kan. Nah, Iya. ini kan Bu, dalam pengolahan ini tentunya tadi harus memerlukan banyak pengorbanan, waktunya 2 jam. Nah, ini yang paling susah yang mana nih yang paling dibuat nih? Tas. Tas, oke.
bisa diperjelas nih Bu, kenapa jadi sulit banget gitu kan dan waktunya lama banget dalam membuat tas? Nah. Iya, karena menjahit tas berbeda dari sisi kain dulu. Kain sama tas sama, artinya tas dari kain, baju dari kain. Oke. Kalau dari kain, tas dari kain ada lekukan-lekukannya. Lekukan-lekukan. Lebih banyak. Oh ya seperti ini ya, Iya, Bu? betul, lebih banyak. Kalau baju kan jahit lurus, kerung lengan sudah selesai ibaratnya. Kalau tas kita pola dulu bagian luar, pola bagian dalam, baru kita satukan. Kalau kulit tidak boleh salah dan tidak boleh diulang. Tidak boleh diulang. Kalau salah tuh gimana tuh Bu? Kelihatan jejak jarumnya. Jejak Nah jarumnya. itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya dari situ juga ya. Jadi ya harus jeli ya Bu ya. Pelan-pelan gitu ya. Nah kan ini Bu dalam membuat tas ini sendiri kan ini ada pengelompokannya sendiri nih. Ada yang dijahit ya gitu kan. Ini ada susahnya juga nggak sih Bu buat tas seperti ini Bu? Karena itu kita polanya kadang-kadang konsumen minta aku bikinkan yang seperti ini. Yang pertama ukurannya kita tidak tahu. Ketika ditanya berapa ukurannya sembarang aja. Itu kayak kita ini semacamnya seperti itu Bu ya. Kalau ditanya ya, bentuknya bentuk apa gitu kan. Mungkin dari situ mungkin supaya kita enak yang mengerjakan. Mungkin dari sisi beliau mungkin. Tapi dari kita bingung malah Bu ya. Iya, loh ini gimana bahannya cukup apa tidak gitu kan. Jadi akhirnya untuk ini 2 tas ini memang saya memola sendiri. Jadi polanya pola ngaur. Pola ngaur ya. Nah dari 2 tas ini Bu, yang paling susah yang paling mana Bu? Ini. Yang ini ya. Kelihatan sih ya kalau di sini. Kalau ini kita pakai pull up. Okay. Jadi agak keras kain bukan kulit kombinasinya agak keras. Kalau ini semuanya ekoprint dan kebetulan ekoprintnya agak lemes. Jadi berbeda dengan ini. Oh itu yang agak keras gitu ya karena itu kulit memang ya Bu ya. Nah ini sama ini kulit juga cuman mungkin pengerjaannya beliau karena ini kan punya teman. Jadi pengerjaannya beliau mungkin berbeda dengan saya. Mungkin dari sistem pengukusannya atau sistem apanya jadi ada perbedaan itu lemes dan ini agak kaku sedikit. Nah kalau di sana itu Bu apa aja sih Bu tadi? Jilbab ya Bu ya? Ini jilbab. Nah jilbab kalau yang itu yang pink itu apa Bu? Ini kain Pak. Kain. Kain katun. Oh kain katun. Biasanya dibikin apa nih kalau dari kain katun ini sendiri Bu di tempat Ibu? Gaun juga ya? Di gamis misalnya kemeja bisa. Oke. Ada cuman 3 daun ini. 3 daun. Iya. Ini jarak kulung sama jarak kepiar. Jarak kepiar nih nama-namanya asik ya, dengar jarak kulung, jarak kepiar. Iya, disingkat jarkep, jarwul, lanang. Kalau lanang itu kan bahasa Jawanya laki-laki gitu ya, Bu. Kalau ini anunya tuh apa yang kacang parang panjang. Kacang parang panjang. Panjang banget itu. Saya sih pernah lihat sih Bu ya, cuman gemulai gimana gitu kan. Gemulai kalau tidak salah. Nah, untuk harga-harga sendiri yang Ibu pegang nih sampai yang tas dari kulit, ini berapaan sih Bu? Rate harganya Bu? Kalau saya jual ya mungkin dibanding yang lain mungkin agak mahalan dikit. Iya, memang ini kan agak sulit gitu kan bentuk pengorbanan itu tadi ya. Kalau ini saya biasanya 400. 400.000. Kalau sutra kayak gini 500. 500.000. Kalau ini dengan kulit-kulitnya kemarin ada yang nawar 400. Yang ini? Berapa tadi? Kali ini 400. 400. Oh. Karena kulit ya dengar jangan sampai salah sangka ini kulit semua nih itu ada juga kain. Nah ini Bu tadi kan saya mau penasaran nih ini kalau dibuat kemeja nih Bu saya mau buat kemeja ini bayarnya berapa juga nih sama kainnya? Kemarin 350 Pak yang itu. Yang itu. Tapi kalau mau buat yang seperti ini gimana nih? Di ini full atau variasi? Iya variasi dong. Variasi. Kalau yang variasi sama yang full gimana perbedaannya? Kurang lebih aja sih sebenarnya. Karena kan kalau yang variasi kita beli kain lagi tambahan. Kalau ini kan kalau untuk laki-laki otomatis kemeja ya rasa lucu lah. Rasa lucu ya. Apa? Warna full. pink. Iya. Bukan warna
warna, Iya, warna iya. iya. Cuman kan motif daunnya. Motif daunnya, Jadi kalau misalkan ada yang mau pesan itu, saya tanya mau dibikin apa. Jadi supaya kita bisa menata daun itu supaya bagus. Karena kan letak daun ini dengan yang satu, yang ini beda semua. Oh, oke, Nggak ada oke. yang sama. Nggak ada yang sama ya Iya, memang. daunnya pun ibaratnya kita menyamakan. Susah karena kadang-kadang daun ini bisa mengecil karena kan pori-pori kain kan bisa terbuka saat kita kukus, tapi setelah kering nanti dia menutup kembali. Jadi daun ini ibaratnya kita mau dengan besarnya seperti ini, kita letakkan di kain yang sama, yang satunya kemungkinan tidak sama iya. ya. Begitu juga dengan warna yang ada. Nah, ini dengan ini pasangannya, Pak. Mana? Nah, Oh, itu ya pasangannya ya, Bu ya. jadi Oke. kemarin itu salah bordir. Jadi harusnya yang dibordir sutra, tapi yang saya bordir malah yang katun. Yang katun kan harusnya yang laki-laki. Iya. Yang laki-laki kan jarang mau sutra. Jadi ini satu pasang. Satu pasang. Kemarin saya tawarkan 1 juta dan alhamdulillah ini sudah ada mereknya. Nah, iya, tinggal diambil. Tinggal diambil ya. Nah, Bu, kalau mau beli produk-produk Ibu bisa melalui WhatsApp atau Ya, media sosial WhatsApp, lainnya ya. gitu, Bu, bisa diperjelas di hari ini, Bu. Ada WhatsApp, ada Facebook, kemudian ada Instagram. Boleh disebutin, Bu? WhatsApp saya 0812 5499 5210. Oke. Kemudian kalaunya Facebook ada 2, ada Bunda Najla, Bunda Najla ya? Betul. Oke. Kemudian ada Rina Hartati. Rina Hartati. Nah, di situ ya Kalau pendengar. Instagram ada Rina Hartati, ada Paiza RNH. Jadi 2. Nah, jadi penjualan paling jauh nih, Bu, selama Ibu bikin ini semua dari tahun 2020, ini penjualan yang paling jauh kemana nih, Bu? Baru ke Medan, Pak. Medan. Wah, ini sudah mencakup nasional ya, tapi ya, luar daerah ke Medan sana ya Ke rekeningnya. Medan. Medan ya. Karena baru kalaunya yang kemarin tes serangan kan kita sampai ke Bandung, Surabaya gitu. Kalau yang ini baru ke Medan. Baru ke Medan ya. Selain tanah laut ya. Ya, selain tanah Kalimantan laut ya, Selatan, kita harus berbicara ke luar layar daerah lah gitu kan. Pengennya sampai luar negeri. Ya, Amin, itu ya yang Allah. paling penting ya, Bu ya. Mudah-mudahan para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut semua apapun yang dia bikin gitu ya. Betul. Harus Karena peminatnya untuk warna alam lumayan. untuk lumayan luar banget negeri. ya, Bu ya. Jadi Karena sama- ini orisinal banget gitu Iya, kan. betul. Alami banget gitu ya. Ini dari daun-daun alami ya yang dipesan dan juga dibuat oleh Ibu Rina Hartati di sini. Nah, jadi dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak kain dan bisa berapa banyak kulit nih, Bu, untuk membuat ini semua? Oke, karena separuh waktu kayak judul lagu. Iya, separuh waktu. Kalau judul Noah itu separuh aku gitu, Bu ya. Kalau Ibu Rina Hartati separuh waktu. Ya, karena pagi Iya. kan kita PJJ saat ini Iya. sampai Oh, guru juga ya, Bu ya? Iya, guru Iya. SMP. Guru SMP. Kebetulan kemarin di SMP 3 pindah ke SMP 1 Takisum. Oh, SMP 3 Pelihari gitu, Bu? Bukan Takisum. Oh, Takisum. Jadi baru April tadi pindah ke SMP 1 Takisum. Jadi pengerjaan kain itu di tiap hari Sabtu, Minggu atau Jumat sesudah Jumatan. Sudah Jumatan Oke. itu dari mulai Jadi hari itu Jumat. sudah mulai meracik, artinya mencari daun. Nanti malam jam 8 baru ngukus sampai jam 10. Jam 10. Bisa juga sampai Jam 10 malam 2 tuh, Bu? malam. Jam 10 malam. Nah, itu kan pengeringannya sendiri nggak pakai cahaya matahari berarti, Bu ya? Enggak. Oh, nggak usah. Jadi dikeringkan lewat Di angin-angin saja. Oh, jadi cukup bagus nih ya rekening karena tidak harus menunggu matahari terbit gitu ya, Bu ya, untuk mengeringkan semua ini. Ternyata Dan diangin-anginkan saja bahannya cukup. kita dapat dari alam. Nah, Iya, ya. karena kayak Semuanya dari alam gitu ya. Kayak ini kan ulin campurannya, kemudian kalau ini biksa. Jadi bukan, ini secang. Yang Secang. oranye ini yang biksa. Biksa itu yang ini, Pak, yang kotek buat anak-anak buah itu kan, Buah-buah, biji langsung dijadikan kotek. Nah, ini hasilnya. Oh, bagus ya, Bu ya. Oren. Oren gitu kan. Nah, Jadi semuanya kita dari alam. Dari Kalau alam. itu yang nomor 2 baju itu dari ketapang. dari ketapang. Kalau Oh, pohon ketapang itu juga bisa ya, Bu ya? betul.
Oke. Jadi agak hijau-hijau coklat gitu. Iya, saya Gitu. kira gitu Bu, daun-daunnya itu kan hanya membuang berserakan di tanah gitu ya, disapu terus. Jadi Tapi di Ibu Rina Hartati di sini kita ambil. dipakai gitu ya untuk pembuatan di Sebagian kain, di kan baju kalau gitu. kalau ada yang nebang pohon misalnya ya kita pinta. Kita pinta ya. Oh. Lumayan Bu ya buat baju gitu kan, buat Buat warna yang buat jelas. warna ya. Oke. Ini kan Bu ya, kalau saya dengar tadi dari Ibu sendiri gitu ya, Ibu ini memulai usaha dari handmade ini yang Ibu buat ini semua yang Ibu bawa ke sini tahun 2020 gitu kan. Nah ini sudah memasuki masa pandemi gitu ya Bu ya. Iya. Nah terkait dengan itu semua nih Bu, penjualan ini gimana tuh Bu di masa-masa pandemi sekarang yang merebak gitu, masih saja ada di Indonesia dan terkhusus di Tanah Laut sendiri. Gimana tuh Bu? Betul. Perkembangannya. Jadi selama pandemik, karena sebelum pandemik kan saya bikin dari tas-tas sasirangan, oke, ya artinya yang dari sasirangan jadi dibikin tas dan sebagainya. Dibandingkan dengan yang ini EcoPrint, Oke. ada terjadi penurunan, Penurunan harga. termasuk yang sasirangan pun. Nah, jadi dalam sehari itu Bu, kan Ibu hari Jumat gitu ya, dari siang gitu kan Bu ya, dari siang sampai ke malam. Nah, jadi dalam setengah harian itu sampai malam itu sendiri, Ibu menghabiskan berapa banyak kain dan juga bisa menghasilkan berapa kain dalam sehari Bu? Kalau kain paling banyak 8. 8. Iya, Sudah jadi semua itu Bu? 8 itu kadang-kadang ada yang tidak jadi. Tidak jadi. Tergantung jenis pewarna. Hmm. Iya, karena kalau jenis pewarnanya terlalu pekat, otomatis daun akan lenyap oleh pewarnanya sendiri. Artinya bukan hilang, tapi Bukan ada, hilang. cuman jejaknya tidak keluar. Jejaknya tidak keluar, tidak kelihatan banget gitu ya, tidak betul. nampak seperti yang ada ya gitu kan. Nah jadi mungkin ada kendala-kendala lain Bu terkait dengan bahan tadi yang Ibu sebutkan, ada warna nih ya, warna yang sulit banget untuk kita temukan gitu ya, warna merah. Nah juga apakah ada yang lain seperti itu Bu? Yang pertama, belum, artinya dari saya belum mengetahui secara detail tentang kulit. Satu, jenis-jenis kulit kan ada yang kulit itu ketika di EcoPrint ada yang lemes, kemudian ada yang tipis, ada yang mengerucut, dari 8 pet menjadi berapa pet atau separohnya malahan. Nah karena itu, kemudian yang kedua, selama proses pelaksanaan, kadang-kadang daun. Iya, karena kita pengen, ini ada daun baru, kita coba dan ternyata dia tidak nampak. Tidak nampak. Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau tidak nampak itu sendiri? Kita reka ulang. Reka ulang. Jadi kita kerjakan kembali, artinya kita bersihkan dulu, habis itu kita ulang kembali. Bisa dibersihkan itu juga ya, alhamdulillah. Cuman walaupun ada sedikit masih yang terlihat. Tapi bisa dibuang lah anggapannya seperti ya Bu tuh ya Bu ya. Nah, jadi mungkin Bu, penjualan ini semua nih dari segi kain, tas, ini Ibu memasarkannya di mana aja sih Bu? Kalau Status WA. Status WA ya. Di status WA, Facebook, kemudian Instagram dipakai sendiri. Dipakai sendiri gitu ya. Jadi kan teman-teman nanya, karena EcoPrint saya bilang limited edition. Iya, karena kan tidak ada yang sama. Susah untuk menyamakan. Tidak ada yang sama dan mungkin ada orang-orangnya saja yang bisa Bu EcoPrint ini kan seperti itu ya Bu ya. Ini mahal banget loh Bu, ilmunya saja mahal dan membuatnya sudah mahal banget gitu ya. Nah, jadi selain di media sosial dari WhatsApp itu sendiri kan, kalau WhatsApp ini kan sudah pegangan ibu-ibu lah ya untuk berjualan semua produk-produk yang dia buat gitu kan. Nah, selain di WA adakah Ibu semacam menitipkan bahan atau barang yang ada di Tanah Laut sendiri? Kalau rekan dengar, nah ya, jadi di Dekranasda ada gitu ya Bu di sana. Jadi kalau para rekan dengar nih ya, kalau mau lihat-lihat dari produknya Ibu Rina Hartati, silakan saja ke Dekranasda. Ya di sana banyak sekali ya Bu ya, ada tas, semua bahan dari EKM ada juga. Semuanya pokoknya di sana terkumpul gitu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan semua ini Bu, apakah ada yang membedakan produk yang Ibu buat dengan produk-produk yang lain?
mungkin teknik ini ya, penempelan daun mungkin yang berbeda satu. Kemudian alhamdulillah untuk di tanah laut untuk yang kulit hanya beberapa orang. Oke. Gitu. Kemudian kalau kain ya masing-masing. Cuman itu tadi jenis kepekatan zat warna itu mempengaruhi penempelan warna pada kain. Jadi mungkin dari punya teman-teman ada yang berbeda ya, jelas dari sisi warna dulu. Sisi warna dulu ya, yang memang Kemudian berbeda ya. jenis daun, walaupun daun, kita sama menggunakan daun, iya, tetapi tatanannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Itu ciri khasnya dari Ibu ya. Iya. Adakah lagi Bu ciri khas dari Rina Hartati ini ya? Kalau saya kebanyakan yang pasti ada di mana-mana itu jarak kepiar, karena memang jarak kepiar itu ada di lingkungan terdekat rumah. Itu. Oke. Gitu yang pasti ada. Itu pasti ada ya. Boleh, nah. Kemudian ada ini ioca cilik. Ioca cilik. Yang paling panjang, paling panjang itu ya. Kalau ada iocanya. Nah, jadi itu ya rekan dengar semacam karakteristik dari Faiza RNH Handmade ya. Ada semacam yang panjang-panjang seperti apa tadi Bu namanya? Ioca cilik. Ioca cilik. Nah, yang panjang banget ya. Kalau kalian melihat dari sini, melihat di layanan YouTube kami, kalian bisa melihat yang Ibu Rina Hartati tunjukkan ya. Nah, ini ada nih. Nah, jadi seperti ini ya rekan dengar, ada ini jarak kepiar. Nah, jarak kepiarnya ioca ciliknya ada, jarak kepiarnya ada. Jadi itu semacam karakteristik dari Faiza RNH Handmade di sini ya. Nah, ada lagi Bu selain yang mungkin ioca ciliknya tadi, lanang mungkin ya, lanang. Karena lanang kebetulan ada di Takiso. Oh, lanangnya ada di Takiso. Oke. Nah, jadi Bu semua ini omsetnya berapa sih Bu? Omset kotornya Bu dalam berjualan ini semua? Pendapatan? Iya, pendapatan per bulan dan mungkin per tahun juga. Tidak menentu. Tidak menentu. Karena memang kotornya saja karena mungkin. apa ya? Karena memang minatnya masing-masing kan. Iya, minatnya masih tuh belum ada gitu ya Bu dari semua. Kalau yang ekoprint minggu tadi baru bentar hitung. Kotornya saja Bu. Kira-kira 1.200.000 itu dalam sebulan atau per minggu ya? Baru minggu tadi. Kan ada dalam sebulan itu ada yang tidak ada sama sekali, gitu kan, artinya nol. Kan, tapi ada yang 1 minggu kayak yang ini terbaru 1.200.000, tapi yang kemarin dapat cuman 500. Oke. Nah, jadi kita tadi sudah membahas bahan-bahan dan terkait juga dengan produk-produk yang Ibu bawa di sini. Nah, jadi kita harus juga menyinggung dari Disnakerin nih Bu ya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, yang mana ini Radio Tuntun Pandang bekerja sama dengan Disnakerin untuk mengundang para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut untuk hadir di Radio Tuntun Pandang. Nah, jadi peranan Disnakerin sendiri untuk usaha Ibu seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu gitu. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dibuat? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi di masa pandemi sekarang. Betul. Ini ya Bu ya. Jadi banyak pelatihan. Kemarin lupa tahun berapa itu ada pelatihan kulit. Nah, itu dari situ sudah mulai tertarik dengan kulit. Dengan kulit. Asal walaupun batnya untuk yang tas kita belum ada. Kemudian di tahun sebelum pandemik, di tahun 2019 pernah dikirim ke Yogyakarta Balai Batik. Ya, jadi di situ saya di bidang anyaman. Jadi ada 15 orang dikirim, saya di bidang anyaman, kawan-kawan di bidang batik, sarinka, kemudian ada lagi yang di bidang kayu kalau tidak salah. Dari itu yang pelatihan. Kemudian kalau bantuan ya ada. Iya, tapi dari KUB Faiza RNH. Jadi kita mendapatkan bantuan mesin jahit sama mesin sisit kulit. Alhamdulillah ya. Jadi dari situ ya harapannya bisa artinya kita untuk Disnakerin jujur saya sangat berterima kasih. Bahkan ibarat
apa ya, anak tuh sangat hormat. Sangat hormat ya pada Disnakerin sendiri sudah memberikan ibu Iya. Semacam ikut pelatihan gitu ya Bu ya, dan juga bisa memberikan fasilitas Tidak ya. hanya pelatihan, Tapi juga memberikan fasilitas juga Betul, gitu ya, dan nggih. juga memberikan bantuan semacamnya kepada KUB tadi ya. Iya, KUB, kelompok usaha bersama kalau nggak Betul, salah ya. iya. KUB apa tadi Bu? Paija RNH. Paija RNH. Nah, Diambil dari nama brand saya nah itu sendiri rekan dengar. Nah alhamdulillah ya. Jadi semua pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ini sudah merasakan apa itu bantuan dan apa itu juga fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh Disnakerin sendiri ya Bu ya. Iya, selain galianan tadi Pak. Iya, Galianan, gerakan membeli ampun kawan ya. Itu kan programnya Disnakerin juga. Program Disnakerin juga. Artinya supaya perekonomian itu berputarnya di Iya, tanah di laut. Tanah Laut juga. Ya, jadi jangan ke Jangan daerah sampai lain. daerah gitu. lain ya. Nah kan kalau Sasirangan ya Bu ya, Oke. ya itu kan disuruh Bapak Bupati, para pelaku ASN dan PTT untuk membeli produk-produk Iya. yang ada di Tanah Laut juga ya, Oke. terutama yang Sasirangan lah di Tanah Sasirangan. Laut Karena sendiri. itu ciri khas, Ciri jangan khasnya, dibuang. jangan dibuang gitu kan. Nah kalau di Tanah Laut sendiri kan pastinya banyak ciri khasnya juga ya. Iya. Nah di sini ada handmade-nya dari Ibu Faiza RNH yang mungkin bisa meningkat nantinya ya pada waktunya juga ya. Amin. Nah bagi rekan-rekan yang mungkin di instansi ataupun di Tanah Laut sendiri, jangan lupa untuk selalu Galianan itu tadi juga ya Bu ya, gerakan membeli ampun kawan, walaupun bukan kawan tetapi harus juga dibeli ya Bu ya, Iya. karena sebagai bentuk perputaran dukungan dan motivasi untuk mereka semua, Ada kebanggaan tersendiri, betul. apalagi kita langsung memakai gitu ya Bu ya Iya, di situ. Nah kalau gitu kan Bu, ada rasa bahagianya Bu juga gitu ya Bu Iya. ya, kalau kita memakai, apalagi kita melihat ya. Oke Bu, itu kan tadi ada pelatihan ya, ada fasilitasi dari Disnakerin sendiri. Nah selanjutnya nih untuk Ibu sendiri, apakah ada ingin berinovasi lagi nih ya, selain Sasirangan dan juga produk handmade yang Ibu buat sendiri? Kita EKM itu pasti selalu pasti ada. Kalau kita pengen akhirnya tetap di tempat, otomatis kita akan tertinggal. Jadi kita harus situ-situ maju. aja gitu ya. Jadi kita harus maju, kita harus ada punya mimpi yang harus kita kembangkan. Walaupun mimpi itu ibarat bahasanya nyeleneh gitu ya. Tetapi kita hidup harus punya mimpi ya, Bu, punya pendirian sendiri untuk melakukan itu semua. Iya. Jadi dari sisi Ekoprint, selain kulit bikin tas, harapannya suatu saat nanti yang rendah dulu ya, mimpinya yang rendah dulu rendah dulu lah, baru ke tinggi gitu. Mimpi yang rendahnya bikin sepatu dan tas. Sepatu dan tas. Gitu. Walaupun sudah ada tasnya di sini ya, Bu, cuman ada versi lain mungkin ya. Ada model lain yang kayak Hermes kah gitu kan. Oke. Mimpinya tuh ya. Itu jadi yang kecil sendal, baru ya. sepatu. Oke. Nah, itu Kemudian yang berikutnya, gimana ya kalau seandainya Tanah Laut punya perusahaan? Nah, ini nih. Tapi perusahaan yang apa nih maksud Ibu nih? Ya yang handmade seperti ini. Jadi kita bikin kulit, kemudian kita bikin tas, sepatu, sendal. Jadi kita jadikan perusahaan. Gitu. Jadi kan, di sana terkumpul semua. Jadi warga Tanah Laut kan bisa jadi bekerja di situ. Gitu. Jadi memanfaatkan itu semua para pelaku IKM di sana ya Bu ya, yang ingin bekerja gitu Pinginnya. kan. Pinginnya itu mimpi yang mimpi tertinggi. banget itu mah mimpi kita semua Bu ya di sini ya. Semoga kita terwujud iya. gitu ya. Nah, jadi harapan kedepannya nih Bu, selain inovasi yang tadi, harapan yang lain mungkin ada lagi Bu? Terkait maunya dengan dari lingkungan, artinya suatu saat saya ingin membina lingkungan. Iya. Supaya mereka Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. memanfaatkan apa yang ada di lingkungan yang nyata. Apalagi ini daun-daunan gitu ya Bu, Betul. sangat-sangat bermanfaat. Apalagi tadi yang Sangat sangat-sangat yang kalau kita lihat di warga Tanah Laut ini sendiri, berbuangan gitu ya orang tua lah, berbuangan semacam daun anu tadi tuh ketapang. Iya. Nah kalau kita lihat kan di sini buang-buang saja, disapu-sapu orang, ternyata bisa dimanfaatkan untuk direbus Pak, bisa jadi pewarna. Nah, ternyata bahan-bahan yang sering kita buang nih rekeningnya bisa dimanfaatkan oleh Ibu Rina Hartati di sini ya, di Faiza RNH Handmade ya, untuk dalam penjualan handmade ini sendiri. Ini semoga dengan kehadiran Ibu di sini ya bisa memberikan
manfaat Ibu sendiri dan bisa Amin. meningkatkan penjualan terkait dengan handmade yang Ibu bawa di sini ya Bu Amin. ya. Oke, saya berterima kasih terhadap Ibu Rina Hartati yang sudah bergabung di sini, Sama-sama, sudah Gi. memberikan pembelajaran dan memberikan ilmu kepada saya juga, terutama Iya. warga masyarakat Tanah Laut lah di sini ya. Cari skillnya yang Cari terbaik. skillnya ya. Karena dari sebagian banyak skill yang kita miliki, artinya keahlian yang kita miliki, insya Allah satu di antaranya itu akan membawa kita kesuksesan. Nah, betul itu. Ini kosnya Ibu ya. Kosnya Ibu Rina Hartati nih di pagi menjelang siang hari dengan ini di akhir-akhir ya. Oke, semoga sukses Bu ya. Amin, ya Terkait Allah. dengan juga masa-masa pandemi sekarang yang mungkin masih Iya. merebak di tanah laut dan Indonesia. Mudah-mudahan ini laris manis. Amin. Dan mudah-mudahan inovasi yang tadi ingin Ibu gapai terwujud ya Bu ya. Amin, ya Allah. Mungkin bukan di tahun ini, di tahun depan Bu ya. Iya, betul. Amin. Oke deh, saya yang bertugas Muhammad Fahri mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semua warga dengar. Nantikan Pojok IKM di setiap hari Selasa dari jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi di sini kami selalu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mengundang para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.